Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapa berdoa, kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan kalian supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini. Karena nanti Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Bapak meminta kepada kalian untuk menulis jawaban kalian di buku tulis kalian. Setelah kalian menulis jawaban di buku tulis kalian, barulah kalian foto jawaban kalian tersebut dan kalian kirim ke classroom. Oke, haleluya. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Bapak ambil dari kitab Matius dan kitab Lukas. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 4 ayat 17 berkata demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Haleluya. Sedangkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat yang ke-32 berkata, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Haleluya. Bapak memberi judul renungan firman Tuhan hari ini dengan judul atau tema bertobat. Haleluya. Melalui dua ayat firman Tuhan ini, yang pertama Yesus memerintahkan supaya orang berdosa bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Dan di ayat yang kedua Yesus berkata bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat, supaya mereka diselamatkan. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalian telah belajar firman Tuhan bagaimana awal mula manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu karena manusia tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Manusia telah jatuh dalam dosa dan akibat dari dosa itu adalah maut atau kematian kekal di api neraka. Manusia yang telah jatuh dalam dosa perlu bertobat. Bertobat adalah satu-satunya cara agar manusia dapat menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan bertobat? Dalam bahasa Yunani, bertobat berasal dari kata metanoia, yang artinya perubahan pikiran. Dengan demikian sangatlah jelas, jika pola pikir seseorang berubah, maka perbuatannya dan seluruh gaya hidupnya pun juga berubah. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobat adalah menyesali pelanggaran, menyesali kejahatan atau dosa yang telah dilakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Alkitab mengatakan bahwa bertobat berarti berpaling dari dosa atau meninggalkan kehidupan lama dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ketika seseorang bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, ia akan berbalik dari dosa atau meninggalkan segala perbuatan dosa dan kembali kepada Tuhan. Melalui Yesus, pertobatan seseorang akan terlihat dari seluruh kehidupannya, yaitu bagaimana cara dia berpikir, cara bertindak, dan cara berkata-kata yang telah diubah menjadi seturut kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa, misalnya melawan orang tua, berbohong kepada orang tua atau guru, ya, bertengkar dengan teman, mengejek teman, bersikap sombong, dan sebagainya. Semua perbuatan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jika kalian masih melakukan perbuatan dosa tersebut,
di dalam hidupmu, Tuhan menghendaki supaya kalian bertobat atau meninggalkan dosa tersebut. Karena itu mulai hari ini, berjanjilah untuk berubah, berjanjilah untuk bersikap jujur, tidak melawan orang tua, tidak sombong, tidak suka mengejek teman, tidak malas berdoa, tidak malas beribadah, tidak malas membaca firman Tuhan. Bertobatlah agar hidupmu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang berdosa harus bertobat. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Namun tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Manusia berdosa tidak dapat dengan kekuatannya sendiri melakukan pertobatan. Tuhan turut berperan dalam pertobatan seseorang. Tuhan menolong orang berdosa, memampukannya lepas dari dosa. Ketika orang berdosa bertobat, Allah menariknya ke jalan menuju keselamatan. Orang yang bertobat akan menyerahkan seluruh hidupnya pada kebenaran firman Tuhan, kepada aturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Orang yang bertobat akan menyerahkan seluruh hidupnya pada aturan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Wahyu 3 ya ayat yang ke-9 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur, dan sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat belajar tentang pertobatan dari sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yang berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang, yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria.
Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini ada seorang bapa yang menggambarkan Allah Bapa yang di sorga, yang penuh kasih karunia dan maha pengampun. Sedangkan anak bungsu yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini adalah menggambarkan tentang kehidupan umat manusia berdosa. Anak bungsu ini menggambarkan kehidupan manusia yang telah menerima kebaikan dari Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya, ia ingin hidup bebas menuruti keinginan hawa nafsunya. Itulah dosa. Anak bungsu ini menggambarkan manusia yang telah menerima anugerah Tuhan, tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Dengan hidup dalam dosa, hidup di luar kehendak Tuhan, anak bungsu ini mengalami kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan yang membawanya pada kehancuran, bahkan membawanya ke arah kebinasaan. Tetapi kita melihat bahwa anak bungsu ini menyadari bahwa hidup dalam dosa hanya membawa pada penderitaan, kehancuran, bahkan dapat membawanya pada kebinasaan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi akhirnya anak bungsu ini menyesali semua yang telah ia lakukan dan ia bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Dan ketika melihat, dan kita melihat ketika anak bungsu ini kembali kepada bapaknya, inilah langkah pertobatan anak bungsu itu. Apa yang terjadi? Bapaknya menyambutnya dengan sangat luar biasa. Bapaknya mengadakan suatu pesta yang besar untuk anak bungsunya ini. Firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 22 sampai 24 berkata demikian. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia yang telah jatuh dalam dosa, supaya dapat menerima pengampunan, menerima keselamatan, dan menerima pemulihan dari Tuhan, manusia berdosa harus bersedia bertobat. Sebesar apapun dosa kita, jika kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dan meminta pengampunan Tuhan, serta mau bertobat, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita, sebagaimana Bapa yang menerima si bungsu yang telah kembali ke rumah ini. Tuhan sangat bersukacita ketika manusia berdosa mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan, mau kembali taat kepada aturan yang Tuhan berikan. Tuhan sangat bersukacita ketika manusia berdosa mau berbalik dari dosa-dosanya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya Bapak memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, oke? Soal nomor 1. Dalam bahasa Yunani, bertobat berasal dari kata metanoia yang berarti titik-titik. Soal nomor 2, jelaskan mengapa anak bungsu menjadi melarat atau miskin. Titik-titik. Soal nomor 3, apa yang dilakukan oleh bapak atau ayah si bungsu ketika anaknya kembali ke rumah? Titik-titik. Soal nomor 4, mengapa orang berdosa harus bertobat? Titik-titik. Soal yang terakhir, nomor 5, sebutkan 5 sikap hidup orang yang sudah bertobat. Haleluya, haleluya. Anak-anakku ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan menghendaki kita bertobat. Kita harus mau menyadari kesalahan kita, dengan jujur menyesali dengan sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan. Kita tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Jadi, pertobatan sangat perlu, sebab inilah awal seseorang atau orang berdosa menerima kembali kasih karunia dan keselamatan dari Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya, haleluya, amin.